Setiap orang memiliki kebutuhan untuk terus bisa hidup, seperti makan, membeli pakaian, dan tempat tinggal. Untuk mendapatkan semua hal tadi, kamu membutuhkan biaya. Maka dari itu, kamu harus bekerja agar dapat membiayai semua kebutuhan hidup kamu. Tapi, ada sebagian orang yang merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin kamu salah satunya. Padahal, kamu sudah mencoba melamar pekerjaan di banyak tempat, tapi sampai sekarang belum ada hasil penerimaan kerja. Dan hal ini membuat kamu bertanya-tanya, sebenarnya apa alasan yang membuat kamu sulit mendapatkan pekerjaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video ini. Ada beberapa alasan yang biasanya dilakukan oleh pelamar kerja sehingga kamu kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dan sayangnya, alasan tersebut sering terulang dan terus-menerus berulang dilakukan saat kamu melamar pekerjaan. Apa saja alasan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Setiap lowongan pekerjaan biasanya memiliki suatu kualifikasi tertentu. Namun, banyak pelamar kerja yang mengabaikan kualifikasi tersebut dan asal mengirimkan lamaran ke setiap lowongan kerja yang tersedia. Selain menyiapkan CV dan surat lamaran, kamu juga harus memperhatikan dengan baik kualifikasi yang jadi persyaratan oleh penyedia lowongan kerja. Contohnya, harus memiliki pengalaman di bidang tersebut minimal 1 tahun atau minimal jenjang pendidikan kamu adalah strata 1. Pengalaman adalah salah satu hal yang menjadi persyaratan dalam beberapa lowongan pekerjaan. Walaupun ada beberapa perusahaan yang menyediakan pekerjaan untuk fresh graduate, tapi jika kamu tidak memiliki pengalaman, kamu akan kalah bersaing dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang pekerjaan yang kamu lamar. Namun, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan pengalamanmu. Misalnya, ikut seminar, program magang, atau mengikuti program internship. Perlu kamu ingat, setiap ada lowongan pekerjaan yang tersedia, bukan hanya kamu yang melamar untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, tapi ada banyak ribuan, bahkan jutaan orang yang juga melamar pekerjaan yang sama. Padahal, yang dibutuhkan oleh perusahaan hanya beberapa calon pekerja atau bahkan hanya satu calon pekerja saja. Oleh karena itu, perusahaan akan mencari pelamar kerja yang memiliki nilai tambah yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Kamu bisa mencantumkan organisasi atau kegiatan seminar yang pernah kamu ikuti di masa sekolah ataupun kuliah. Atau, kamu juga bisa mencantumkan prestasi atau hasil kursus yang pernah kamu dapatkan sebagai nilai tambah dalam CV kamu. Meskipun mengirim terlalu banyak lamaran ke berbagai perusahaan adalah hal yang tidak bagus, namun terlalu selektif atau terlalu pemilih justru bisa menyebabkan kamu kehilangan kesempatan kerja yang dapat kamu raih. Kalau kamu termasuk orang yang selektif dalam mencari pekerjaan, misalnya hanya mau bekerja di suatu perusahaan tertentu, kamu bisa mencoba cari perusahaan lain yang memiliki bidang yang sama dengan perusahaan yang kamu inginkan, sehingga peluang kamu untuk mendapatkan pekerjaan jadi lebih banyak. Informasi lowongan pekerjaan gak hanya didapat lewat media sosial ataupun lewat selebaran lowongan kerja yang kamu temui, tapi bisa juga kamu dapatkan lewat relasi yang kamu punya. Semakin banyak kamu memiliki relasi, semakin banyak juga informasi pekerjaan yang bisa kamu dapatkan. Memiliki kepercayaan diri adalah hal yang penting saat kamu mau melamar pekerjaan. Karena banyak orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu, namun tidak memiliki kepercayaan diri untuk bekerja di suatu perusahaan. Hal ini akan menghambat kamu dalam mendapat sebuah pekerjaan. Padahal, pekerjaan tersebut adalah bidang yang sebenarnya kamu kuasai. Alasan terakhir yang membuat kamu sulit mendapatkan pekerjaan adalah nilai yang kamu punya terlalu rendah atau di bawah nilai rata-rata. Umumnya, perusahaan akan menerapkan standar nilai rata-rata untuk calon pekerjanya. Tapi, ada juga perusahaan yang nggak mempermasalahkan nilai rendah yang dimiliki oleh calon pekerjanya. Contohnya, seperti perusahaan di industri kreatif. Dengan kata lain, jika kamu memiliki nilai yang rendah, kamu bisa mencoba untuk mencari pekerjaan yang sektornya tidak membutuhkan nilai akademik, tapi membutuhkan kreativitas dan juga skill dalam bidang tertentu. Kesimpulannya adalah, kesulitan yang kamu alami untuk mendapatkan pekerjaan bisa jadi timbul karena diri kamu sendiri, dan sayangnya kamu nggak sadar akan hal itu. Sekian video kali ini, ceritakan pengalaman kamu saat melamar sebuah pekerjaan di kolom komentar.
Bagikan juga video ini ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat informasi ketika sulit dapat pekerjaan. Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi lainnya dari Ekstra Kelas Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.